Muhrim itu dari kata ahroma yuhrimu ihroman fahuwa muhrim. Jadi muhrim itu artinya orang yang memakai baju ihram, dan baju ihram hanya dipakai ketika haji dan umroh. Ya yang ketiga ya dipakai ketika latihan. Masa latihan nggak pakai baju? Kemudian syirik itu artinya menyekutukan atau bersekutu. Makanya persekutuan dagang namanya serikat dagang. Persekutuan republik namanya United States. Makanya kan Amerika Serikat itu kan Inggrisnya United States of America. Bahasa Arabnya Al-Lughah Al-Arabiyah. Bahasa Indonesia Al-Lughah Al-Indonesia. Bahasa Jawa Al-Lughah Al-Jawiyah. Bahasa India Al-Lughah Al-Hindiyah. Bahasa Tamil, bahasa Arabnya Al-Lughah Al-Tamiliyah. Bahasa Arabnya menang falahun, bahasa Arabnya petani falahun. Jadi kalau pengen menang harus jadi petani. Makanya bisnis yang masih bertahan tahun 2040 adalah bisnis petani, peternak, keuangan, elektronik, internet, pendidikan. Karena pendidikan nggak mungkin gurunya diganti robot, nanti nggak bisa mendidik. Karena mendidik banyak orang itu harus manusia. Petani juga sama, robot kan ya nggak bisa lah full berada di sawah. Nanti mungkin akan terjadi kesalahan. Masa robot bisa membedakan mana padi, mana rumput? Nggak mungkin robot mau nyemplung ke lumpur kemudian mengatun, ya nggak mungkin. Nanti konslet listriknya. Kalau traktor, ya traktor itu pertanian. Dan traktor itu yang tahu mana yang ditraktor itu ya manusia. Kalau robot nggak bisa. Kemudian bisnis keuangan jelas harus tetap dihandle manusia. Bisnis peternakan yang tahu pakan ternak, yang diberi makan, ukuran pakan itu tetap manusia. Kemudian harga tanah, emas, perak, tembaga setiap tahun pasti naik. Untuk orang Jawa investasinya biasanya tanah dan sawah. Kalau orang Arab karena sawahnya lahannya itu tandus, makanya ya investasinya emas dan perak. Kalau dengan emas dan perak kan bisa untuk beli makanan kalau di Arab. Kalau di Indonesia makanan bisa pakai untuk membeli emas dan perak. Makanya Sumatera sampai disebut Suwarna Bumi. Untuk Bitcoin ya silahkan mau mengumpulkan, tapi kalau saya nggak ngumpulkan karena bingung siapa yang mau beli dan gimana nyimpennya. Kalau harga emas Indonesia selalu naik tiap 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali naik. Naik, pasti naik. Jadi kalau menyimpan emas itu kalau bisa 10 tahun baru dijual, 30 tahun baru dijual. Kalau 30 tahun mungkin harga emas sudah tambah 10 kali lipat ya. Mungkin beli emas 1 gram sejuta, 30 tahun yang akan datang bisa 10 juta ya per gram. Terus kalau untuk pertanian Indonesia itu sentranya kelapa sawit, padi, jagung, dan kacang tanah. Kalau untuk kedelai dan gandum biar diurus Amerika Serikat. Kalau untuk jeruk biar diurus Cina. Kalau untuk kurma biar diurus Arab. Karena kalau orang Arab itu kan ya nggak setiap hari makan kurma. Biasanya makan roti dari gandum atau nasi. Dan itu pasti impor. Makanya orang Indonesia nggak apa-apa. Setiap tahun impor kedelai, setiap tahun impor kurma, setiap tahun impor gandum. Yang penting orang Indonesia bisa ekspor beras, jagung, dan kacang tanah. Karena iklimnya Indonesia ini kan becek, lembab ya. Airnya sangat banyak, makanya cocoknya padi, jagung, kacang brul. Ning kok oke sing
beras kok ditekakne saka luar. Ya, itu diimpor dengan alasan jumlah sawah semakin sedikit di Indonesia. Kedua, diimpor dengan alasan panen padi itu kan tidak setiap hari. Ya tentunya tidak impor dari Amerika ya, kita impor dari Vietnam, Thailand, dan Myanmar yang jumlah penduduknya sedikit. Makanya kalau mereka ekspor beras mampu. Dan alasan mereka juga kan ya tidak setiap hari makan nasi. Ya sama saja dengan orang Arab lah, tidak setiap hari makan nasi dan roti. Kadang cuma makan kurma, cuma makan semangka, cuma makan melon. Kalau unta Indonesia itu nggak terlalu banyak karena nggak ada yang boleh ternak. Hanya ada di tempat wisata dan kebun binatang. Bahkan unta di Bali itu hanya untuk wisatawan, untuk kendaraan wisatawan yang mau menikmati pantai Bali. Jadi nggak kok ternak unta di Bali terus dimakan ya enggak. Kemudian kadal gurun kan halal, tapi walaupun harganya murah, yang ternak sedikit, makanya ya jarang yang konsumsi daging kadal gurun di Indonesia. Hyena juga halal, meskipun makanannya daging, tetapi ingat hyena di Indonesia itu adanya di kebun binatang, jadi nggak boleh sama sekali. Halal. Padahal kan anjing itu. Hyena itu anjing hutan yang makan bangkai itu. Nah, Kalau itu halal, tapi kalau serigala dan anjing haram. perbedaannya di mana? Perbedaannya bentuk giginya hyena itu beda. Kedua, makanannya hyena itu bangkai. Kemudian ya struktur daging dan organnya beda, makanya ya boleh dikonsumsi. Terus kembali, orang yang beragama Islam namanya Muslim. Orang yang beriman namanya mukmin. Orang yang berbuat fisq namanya fasik. Orang yang bersifat nifak namanya munafik. Orang yang berbuat kufur namanya kafir. Orang yang berbuat syirik namanya musyrik. Jadi kalau ditanya musyrik itu apa? Orang yang berbuat syirik. Kalau kafir, orang yang melakukan kekufuran. Tetapi tetap saja kita tidak boleh mudah mengkafirkan. Kalau dalam Islam yang disebut kafir itu ya yang agamanya bukan Islam. Kalau dalam Kristen ya yang agamanya bukan Kristen. Perbedaan haji dan umroh adalah waktunya. Makanya haji itu karena waktunya terbatas ya yang diberangkatkan terbatas. Kalau umroh itu kan bisa bebas waktunya. Yang penting nggak bareng dengan haji. Makanya lebih murah dan yang daftar lebih banyak. Bedanya lagi kalau haji itu nggak ada. Kalau haji itu pasti wukuf. Kalau umroh itu tak perlu wukuf. Bahkan nggak boleh wukuf ya. Wukuf di Arafah itu hanya untuk haji. Kemudian haji itu bagi yang mampu. Makanya ada orang usianya 109 tahun haji. Ada orang nggak bisa jalan haji karena mampu. Ada juga orang yang kurang kaya tapi tabungannya banyak akhirnya haji. Kalau dilihat kan di rumahnya loh kok nggak ada motornya, nggak ada mobilnya, rumahnya juga sederhana. Tapi kok haji lah, uangnya ada. Mampu itu seperti itu. Oke. Kalau mampu haji. Ya ingat di Indonesia ini no viral no justice. Ijazah itu adalah tanda kamu pernah sekolah bukan kamu pernah berpikir, kata Rocky Gerung. Kata Deddy Mulyadi,
Lo miskin jangan sok kaya. Kamu itu miskin jangan sok kaya. Ingat, Mark Zuckerberg, pembuat Facebook itu adalah orang yang menjadi kaya bukan terlihat kaya. Jadi psikologinya uang adalah semakin kita itu suka memberi, semakin kita banyak menerima. Sistem sumbang. Jadi semakin kita pelit, semakin kita kekurangan uang. Terkadang orang berpikir kalau pengeluarannya sedikit maka pemasukannya banyak. Enggak. Orang kaya itu enggak ada yang pemasukannya banyak, pengeluarannya sedikit. Pengeluarannya juga banyak. Selama 300 tahun kita dijajah Belanda, kita ini adalah kerajaan monarki yang terdiri dari banyak raja dan sultan di Indonesia. Bahkan dulu Bali itu terdiri dari banyak kerajaan walaupun satu pulau. Bahkan Cirebon dulu 2 kerajaan, Kasepuhan dan Kanoman. Jawa Tengah juga 2 kerajaan, Yogyakarta dan Surakarta. Bawahannya Yogyakarta dan Surakarta masih ada Mangkunegaran. Makanya gubernur Yogyakarta adalah Sultan Yogyakarta. Kalau Bupati Kabupaten Bintan bukan Sultan Bintan. Karena Sultan Bintan itu mengurusi adat, sementara Bupati mengurusi birokrasi dan pemerintahan. Ponorogo dulu sebelumnya adalah kerajaan monarki, dipimpin oleh Adipati Ponorogo yang dipilih tanpa pemilu sama sekali, hanya berdasarkan garis keturunan. Kemudian Ponorogo yang merupakan kadipaten atau provinsi, di bawahnya masih ada 5 kabupaten lagi, yaitu Kabupaten Polorejo, Merenung, Pedanten, Gadingrejo, dan Sumoroto. Jadi dulu namanya adalah Kabupaten Sumoroto, Provinsi Ponorogo, negaranya namanya Surakarta. Di bawah penjajahan VOC Belanda. Surakarta. Nggih. Setelah dijajah akhirnya makin kaya, setelah dijajah akhirnya makin maju. Setelah dijajah akhirnya pencuri dan perampoknya ditangkap oleh penjajah. Masyarakat yang kurang pintar disekolahkan oleh penjajah. Masyarakat yang kurang sehat diobati di rumah sakit penjajah. Makanya dulu orang Belanda itu lebih suka suntik dan minum obat ya daripada ke dukun. Bahkan mereka akhirnya membuat rumah sakit di Ponorogo, membuat listrik di Ponorogo, membuat jembatan di Ponorogo, membuat rel kereta api di Ponorogo, bahkan menjual mobil di Ponorogo. Jadi ingat, Belanda itu tinggal di Ponorogo sampai 1942 tahun. 1942 Masehi. Jadi ya 83 tahun yang lalu ya. Kalau nggak salah itu. 82 sih. 82. Nanti 17 Agustus ya tepat 83. Kemudian Jepang itu tinggal di Ponorogo, jajah Ponorogo hanya 3 tahun 8 bulan. Setelah itu kemana yang jajah? Ya pergi, ya pulang dengan selamat. Pulang karena tempatnya dijajah. Karena tempatnya itu dibom oleh sekutu sehingga berkurang jumlah penduduknya, berkurang infrastrukturnya. Makanya mereka memilih pulang ke Jepang dengan selamat, menambah jumlah penduduk. Tapi kenapa sekarang penduduknya kok semakin sedikit? Ya di Jepang itu kan banyak orang KB ya. Bahkan berencana tidak membuat keluarga. Terlalu banyak yang tidak menikah, terlalu banyak yang menikah tanpa punya anak sampai wafatnya. Makanya jangan heran kalau di Jepang itu banyak suami istri asli orang Indonesia. Bahkan menjadi YouTuber kaya di Jepang. Tapi ya ingat, di Jepang itu peraturannya mengalahkan Indonesia. Ketatnya. Jadi walaupun mereka kaya ya tidak punya sepeda motor dan mobil, alasannya ya nggak boleh beli oleh pemerintahnya. Karena nanti parkirnya di mana? Nanti kereta apinya nggak laku, nggak ada yang mau naik.
Itulah kehebatan pemerintah Jepang yang anti korupsi dan hukumnya tegas. Kalau mau kaya di Korea mudah ya. Kaya di Korea itu syaratnya cuma satu, nikah dan punya anak. Nanti uangnya istri, uangnya anak dijamin oleh negara. Kalau uangnya suami ya cari sendiri. Suami cari uang sendiri. Iya. Makanya disebut tunjangan anak istri, bukan tunjangan suami. Makanya ingat, uang istri juga uang suami juga uang istri bukanlah uang suami. Baik. Jadi pada zaman Singosari, kalau nggak zaman Majapahit, ingat Surowareng pindah dari Pulau Jawa ke Kimhae, Korea Selatan untuk babat alas. Surowareng. Makanya yang babat Kimhae Korea Selatan adalah orang Jawa. Namanya Surowareng. Kalau yang babat Swiss Eropa, kata Mbah Gogel adalah Surawisesa Siliwangi. Sehingga negaranya disebut negara Swiss. Karena yang babat adalah orang Jawa Barat, namanya Surawisesa Siliwangi. Yang babat alas di Swiss namanya orang mana? Sunda. Namanya siapa? Surawisesa Siliwangi. Kemudian negaranya disingkat menjadi Swiss. Kenapa enggak jadi Indonesia? Ya karena orang Indonesia lupa bahwa yang babat orang Indonesia. Karena mereka nggak membuat video YouTube atau buku. Seharusnya membuat buku. Karena Singapura yang dulu itu miliknya Inggris, dimerdekakan Inggris, ya sekarang Singapura sudah tidak tergantung pada Inggris. Kenapa kok Sabah dan Sarawak masuk Malaysia? Karena yang jajah bukan Belanda tapi Inggris. Kenapa kok Brunei tidak masuk Indonesia? Ya karena tidak dijajah Belanda. Kenapa Timor Leste memutuskan tidak masuk Indonesia? Karena yang jajah Portugal. Kalau Papua Nugini yang jajah Jerman, makanya yang merdeka sendiri. Kalau Australia yang jajah Inggris, makanya di Australia banyak orang Inggris, banyak orang Eropa, bahkan orang Inggris di Australia jadi presiden Australia. Tapi ketika Indonesia merdeka, banyak orang Belanda yang mati, banyak orang Jepang yang mati terbunuh. Akhirnya orang Jepang dan Belanda di Indonesia tidak terlalu banyak. Pengetahuan sejarah. Ya. Ingat, sejarah itu mengulang dirinya sendiri. Pertama sebagai tragedi, kedua sebagai komedi. Sebagai tragedi, contohnya tragedi PKI tahun 48 terulang tahun 65. Kemudian terulang lagi 2019 sebagai komedi. Ternyata PKI-nya gagal berdiri. Makanya sejarah itu bukan kok Belanda sentris, pemenang sentris, loser sentris. Sejarah itu data sentris. Sejarah bisa ngumpul pertama kali ditulis oleh orang Belanda, ya nggak apa-apa. Ditulis dengan bahasa Belanda, nggak apa-apa. Ngumpul dulu kan Wedononya di Jepeng, nggak apa-apa Wedono di Jepeng. Kemudian pecah sehingga ngumpul menjadi Kecamatan Balong, nggak apa-apa, nggak ada tulisannya, ada petanya. Bahkan ada orang Balong pindah ke Suriname dan nggak jelas siapa namanya, ya nggak apa-apa. Itu kan data. Sampai sekarang orang paling kaya di Suriname itu orang Jawa. Bahkan mayoritas orang Suriname orang Jawa. Pemerintah Suriname rata-rata orang Jawa. Makanya orang Suriname pinter basa Jawa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.